bareng salah satu pemberi kerja yang lumayan besar di Indonesia, Ibu Nanda. Nah, Ibu Nanda ini adalah salah satu pemilik usaha properti yang cukup besar di Kota Bandar Lampung. Nah, Bu Nanda, coba dong cerita-cerita sih, perusahaan Bu Nanda ini kan baru terdaftar di BPJS Tenagakerjaan, kasih perlindungan, kecelakaan kerja, kematian dan lain-lain. Sebelumnya berapa tenaga kerja sih yang dibutuhin? Jadi yang dibutuhkan di perusahaan kita itu sekitar 1.200 itu agar mencapai kinerja yang lebih efektif ya. Jadi kayak semuanya itu udah saling berkaitan, jadi nggak bisa kalau misalnya salah satunya diputus gitu. Makanya kita butuh banyak tenaga kerja. Iya. Tenaga kerjanya semuanya tersebar di Lampung atau gimana Bu? Apa di luar Kota Bandar Lampung masih ada? Untuk di Lampung sebenarnya paling banyak ya. Cuman di luar Bandar Lampung juga lagi pengen kita tingkatin lagi tuh. Biar kita kalau bisa kan megang semua perumahan ya. Jadi kayak dikit-dikit gitu kita mulai ngerangkap ke luar Lampung gitu. Oh gitu. Sampai saat ini di Kota Bandar Lampung ini, total di Kota Bandar Lampung aja nih Bu, berapa sih total tenaga kerja yang aktif ya? Yang aktif untuk di Bandar Lampung sekitar 1.000 sih. 1.000 itu semua di Kota Bandar Lampung itu ya? Di Bandar Lampung semua. Terus 1.000 orang ini udah didaftarin semua belum Bu? Untuk 1.000 orang ini semuanya udah didaftarin, kecuali beberapa yang masih baru banget kan, baru masuk itu belum ya, itu masih nanti kalau misalnya emang kinerja bagus terus kita angkat jadi karyawan tetap akan kita daftarin buat tenaga kerja. Kalau boleh tahu Bu, usahanya dari tahun berapa? Kita mulai usaha itu dari 2015, waktu itu masih kecil-kecilan. Iya. Nah, terus kita mulai tuh pelan-pelan ngerangkap akhirnya sampai sekarang. Jadi besar lumayan lah, cukup gitu. Kalau berarti ini udah dari 2015 nih ya sampai 2023 nih Bu, tips ke kami nih untuk memiliki perusahaan yang kinerjanya optimal kayak gitu. Yang pertama itu kita tuh harus gimana caranya biar perusahaan itu mampu memberikan ini ya, kualitas yang bagus ke konsumen. Pelayanannya bagus. Pelayanannya bagus gitu. Kualitas dari perusahaan kita juga harus meningkatkan sumber daya dari manusianya. Tapi kalau misalnya kita kayak perusahaannya bagus ternyata karyawannya nggak bagus kan sama aja bohong. Jadi kita tuh harus ngebuat sumber daya sama kinerja di perusahaan itu semuanya jadi optimal. Hasil yang udah didapatkan dari kinerja kita setelah melakukan tips-tips dari Ibu tadi, udah apa aja nih Bu yang Ibu rasain? Karena kinerja yang optimal, terus karyawannya juga bagus kinerjanya, jadi kita tuh udah bisa ngerasain gitu gimana kita tuh udah dapat pendapatan yang cukup, terus ada perasaan seneng juga ya udah ngebantu orang dapat perumahan yang betul. Jadi gimana caranya orang tuh seneng gitu, orang seneng tuh kita ikut seneng gitu. Kalau boleh tahu nih Bu ya, kan kalau kita mau beli rumah nggak selalu cash ya, pasti ada yang kredit atau ada pembiayaan lain yang kita bisa pakai untuk beli rumah di sini gitu misalnya. Sebenarnya kalau misalnya rumah itu nggak semuanya cash sih, ada beberapa yang kredit, ada beberapa yang cash tempo gitu. Jadi bedanya apa sih cash kredit sama cash tempo? Jadi cash tempo itu adalah biaya yang dilakukan untuk jadi DP-nya itu 50% dari harga cash. Biasanya itu pakai tenor waktu maksimal 1 tahun biasanya. Dia nggak kena suku bunga tapi langsung ke developer. Kalau cash itu biasanya langsung ke nego langsung sama kita, terus ya nanti konsumennya mau deal-dealan harganya berapa gitu. Jadi ibaratnya cash keras gitu ya Bu ya? Cash keras. Tapi kalau misalnya kredit ya itu kita pakai bank, tapi biasanya prosesnya lumayan cukup lama. Yang jadi target pasar siapa Bu biasanya untuk pembeli perumahan? Untuk perumahan, ada berapa segmen gitu? Untuk perumahan itu biasanya kan kita ada subsidi sama komersil tuh. Nah kalau subsidi itu kebanyakan diperuntukkan untuk orang-orang yang kerjanya itu udah 3 tahun ke atas. Terus PNS biasanya lebih cepat ngambil rumahnya, bisa kena tanpa DP kalau rumah subsidi gitu. Ya itu sih paling. Tapi kalau misalnya rumah komersil biasanya bisa untuk pengusaha-pengusaha yang kayak pengen punya rumah tapi susah, kan lebih susah ya berkat subsidi, nah makanya ngambilnya komersil gitu. Oke. Nah terus Bu, kalau misalnya untuk pekerja selama ini udah berapa sih yang beli rumah melalui perusahaan Ibu?
dari 2015 lah kalau rata-rata sih udah pada punya rumah ya. Kalaupun belum punya rumah ya udah dia orang udah mulai nabung-nabung gitu, udah cukup nabung. Masih muda ya? Masih muda udah lumayan banget. Karena kita selalu edukasi kalau rumah itu kan udah harus bener-bener punya ya, apalagi kalau misalnya udah nikah atau kayak masih muda pun udah harus punya rumah harusnya. Karena kan kalau kita ngekos mahal kan biayanya, jatuhnya sama aja. Apalagi kalau misalnya kita ngambil rumah subsidi, jatuhnya itu kan kayak 900 angsuran, udah kayak kita bayar kosan kan, udah lumayan banget, tapi kita dapat rumah gitu. Sekalian nabung, sekalian investasi. Kayaknya nih, ibunya tuh udah kira-kira udah berapa lama nih di BPJS? Kalau di BPJS Ketenagakerjaan, CEO itu kan direktur utama ya. Direktur utama itu posisinya adalah posisi yang dipilih sama presiden langsung. Jadi posisinya tuh posisi per 5 tahun. Aku tuh sudah berapa tahun ya, dari 2019 nah, sampai sekarang sebagai CEO BPJS Ketenagakerjaan gitu. Nah, BPJS Ketenagakerjaan sendiri dulunya itu namanya PT Jam Sostek. Mungkin sering denger ya PT Jam Sostek Persero zaman dulu. Nah, berdirinya itu dari tahun 77. Berdiri dari tahun 77. Tapi berubah, bertransformasi namanya jadi BPJS Ketenagakerjaan itu tahun 2015 kemarin. Diamanatkan sebagai penyelenggara jaminan sosial untuk masyarakat itu hanya ada 2, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Oke, jadi bedanya apa sih ketenagakerjaan sama kesehatan? Apa kayak semuanya tuh harus didaftarin secara berbarengan? Kalau untuk wajib, sebenarnya segmentasinya beda nih. Kalau BPJS Kesehatan, cangkupannya ini seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, termasuk anaknya, termasuk satu kakak itu keluarganya harus didaftarin agar mereka bisa dapat perlindungan kesehatan. Kalau BPJS Ketenagakerjaan itu hanya pekerjanya saja. Jadi kan nggak semuanya kerja nih. Betul. Aku kerja misalnya, anakku kan belum kerja, nggak usah didaftarin gitu. Terus manfaat apa sih yang didapat dari orang-orang yang udah daftar dari BPJS Ketenagakerjaan ini? Kalau yang pasti kita ada 4 program wajib. Kalau udah ikut 4 plus BPJS Kesehatan dapat 1 gratis. Oh gitu, gila mantep banget ya. 4 ini, yang pertama adalah jaminan kecelakaan kerja, yang kedua jaminan kematian, yang ketiga jaminan hari tua, yang keempat jaminan pensiun. Kalau udah ikut 4 dan ikut jaminan kesehatan yang dimiliki BPJS Kesehatan, pemerintah kasih gratis 1, namanya jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi kalau mau pensiun, maksudnya nggak harus jadi PNS lagi nih biar dapat pensiun. Kita juga bisa dapat pensiun. Berarti lumayan banget ya kalau misalnya kita daftar dari ke BPJS ini. Terus sebagai CEO, tantangan apa sih yang menjadi penting dan harus dilindungi sama pekerja? Nah, jadi gini, pekerja di seluruh dunia lah ya, bukan di Indonesia aja. Pekerja itu kan nggak selalu kerja di perusahaan ya. Ada yang kayak pedagang, petani, yang memang dia tuh pekerjanya cari duit sendiri untuk dia sendiri. Nah, kita ada 4 macam tenaga kerja yang kita tahu di Indonesia. Yang pertama, pekerja penerima upah. Kayak aku nih dapat gaji, aku penerima upah. Yang kedua, pekerja bukan penerima upah, kayak tadi penyanyi, petani, pedagang, siapa lagi, tukang buruh harian lepas. Yang ketiga adalah pekerja proyek. Ada proyek kerja kayak tukang bangunan ya. Selesai proyek udah. Yang keempat itu pekerja migran Indonesia, TKI biasanya. Nah, tantangan yang paling kita sulit untuk lakukan adalah yang pertama adalah membuat pekerja ini aware ternyata mereka punya hak untuk dilindungi. Mereka taunya cuma saya kerja dapat gaji udah. Padahal sebenarnya enggak. Mereka punya hak untuk dilindungi oleh negara sama perusahaan yang kasih kerjaan. Jadi gimana sih, kan gak semua orang tuh melek ya sama hal yang kayak gitu. Gimana cara mereka harus dilindungi, dapat perlindungan dari negara maupun dari perusahaan itu. Gimana cara mengedukasi masyarakat itu biar mereka tuh aware gitu sama hal yang seperti itu. Nah, jadi di BPJS Ketenagakerjaan ini hubungan yang paling erat kita jalin itu adalah dengan ke perusahaan nih. Kayak ke ibu, saya kan kontakkan sama ibu gitu misalnya. Kalau saya petugas BPJS Ketenagakerjaan, saya harus bangun relasi dengan baik ke perusahaan. Kita berharap pihak perusahaan itu bisa menjadi corong edukasi untuk masyarakat. Ya, dan kita berharap dari tenaga kerja yang bekerja yang sudah paham,
itu bisa mengedukasi masyarakat di sekitarnya. Contoh, aku punya ART nih, aku kerja nih, aku punya ART di rumah, aku bisa dong ngasih tahu ART ku, aku daftarin nih untuk pekerjaannya. Aku daftarin, jadi kalau ada apa-apa dia udah terlindungi. Orang nggak pikiran sampai sana ya kadang, mbak kerja di rumah udah gitu kan. Tapi kalau ada misalnya dia nganter mau ke beli sayur gitu contoh ya, tiba-tiba diserempet motor, kita taunya cuma bawa ke rumah sakit udah gitu kan. Padahal sebenarnya kalau ada terjadi apa-apa ya, jaminan hari tuanya ada. Kalau misalnya ada cacat, kakinya patah atau gimana, kita nggak ngedoain loh. Iya benar, kita kan mengantisipasi lewat BPJS tadi ya. Itu ada jaminan cacat. Betul, lumayan banget sih. Iya dong. Sejak kapan strategi ini diimplementasikan? Terus prosesnya gimana sih biar jadi lebih maksimal dan efektif gitu? Nah, jadi kita ada beberapa kampanye. Yang pertama, kampanyenya ini dilakukan lewat media sosial. Dulu mungkin beberapa bulan lalu lah kita pernah minta influencer yang terkenal di Indonesia, mungkin tahu Raffi Ahmad. Oh iya, nah, kita minta Raffi Ahmad untuk ikut bikin konten bareng kita, itu satu, untuk mengedukasi khususnya anak muda. Karena kita tahu Raffi Ahmad ini yang paling banyak punya follower di Indonesia kan. Nah, yang kedua, itu kita edukasi lewat teman-teman yang ada di universitas. Kan kita kan kalau kuliah biasanya untuk cari kerja ya ujungnya ya. Betul. Nah, pada saat dia mau KKN, dia mau kerja magang, kerja praktek, kita edukasi lewat situ. Jadi pada saat dia sudah siap bekerja, dia udah tahu hak dia apa. Yang pertama harus dapat BPJS kesehatan untuk pekerjaan sebelum kerja gitu. Betul. Yang ketiga kita edukasi lewat perusahaan tadi gitu. Berarti tidak harus secara langsung ya, tapi kayak misalnya dari perusahaannya bisa, dari kayak misalnya tadi pakai influencer bisa. Betul. Terus kayak pakai ya itu sih cara-cara itu udah cukup. Ada satu lagi membantu. Ada satu lagi, jadi dari pemerintah daerah. Nah, jadi BPJS Tenagakerjaan biasanya kerjasama nih sama pemerintah daerah. Contoh, kita punya kalau di Lampung ada namanya Nelayan Berjaya, Petani Berjaya. Nah, kita edukasi petani lewat situ, kita kasih edukasi, pemerintah daerah kasih CSR gitu sama untuk petaninya. Jadi dia terlindungi, dia paham juga. Gitu. Banyak deh pokoknya. Makanya main-main ke kantor. Boleh nanti kalau misalnya ada waktu luang main ke kantor. Jadi gitu sih ya, penting. Berarti sepenting itu ya BPJS ya. Betul. Sampai punya, berarti kita nggak harus jadi PNS dulu untuk dapat tunjangan di masa tua. Benar. Kalau zaman sekarang kayaknya anak muda nggak ada yang mau jadi PNS ya, maunya jadi. Oke, sekian dari kita. Terima kasih banyak udah nonton. Sekian, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.